Saudara, hari ini merupakan topik yang penting, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk gerejanya. Saya akan mulai saja. Saudara, ini sudah di pasal 4 juga. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Saudara, dunia pagan pada zaman Paulus tidak memiliki harapan untuk hidup setelah kematian. Konfusius juga berkata, saya tidak tahu setelah kematian. Saya tahunya di dunia ini adalah bagaimana kita untuk berbuat baik. Saudara, sebuah prasasti khas di kuburan pada abad pertama menunjukkan fakta ini. Di mana-mana orang pagan berkata, saya tidak ada lagi. Saya menjadi tidak, dan saya tidak dapat peduli lagi. Nah, berarti mereka adalah tulisan di kuburan ini, artinya tanpa pengharapan. Oke, saudara. Sementara beberapa ahli filsafat seperti Socrates berusaha membuktikan kebahagiaan setelah kematian. Tapi mereka tidak bisa dapat karena itu hanya tertulis dalam Alkitab, saudara. Dunia pagan tidak memiliki kata jaminan. Pasti. Nah, di sini katanya adalah pasti, saudara, yang akan menguatkan iman kita. Orang-orang percaya di Tesalonika juga mengalami kebingungan. Mereka prihatin dengan orang yang mereka kasih yang telah meninggal. Bagaimana jika Tuhan Yesus kembali? Akankah mereka juga dibangkitkan? Apakah orang yang mereka cintai yang telah meninggal akan cacat dengan cara apapun? Akankah mereka yang hidup pada saat kedatangannya memiliki keuntungan atas orang-orang percaya yang telah meninggal? Karena ini adalah gereja baru yang benar-benar haus akan firman Tuhan. Mereka banyak bertanya ini. Dan Paulus sebagai gembala memberikan mereka pengajaran ini untuk menghibur mereka dan memberikan kepastian kepada mereka tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saya langsung aja, saudara. Di sini ada ayatnya ke-13 sampai 18. Strukturnya adalah seperti ini, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, temanya kepastian. Temanya adalah kepastian kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 3 itu menuliskan problem gereja di Tesalonika, mereka bingung tentang kedatangan Tuhan Yesus. Paulus memberikan klarifikasi di ayat 14 sampai 17 tentang kedatangan Tuhan Yesus. Atas dasar apa Tuhan Yesus datang? Ayat 14 atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ayat 15 atas dasar firman Tuhan, di mana ayat 16 dan 17 menjelaskan tentang kebangkitan tubuh, dan ayat 17 menjelaskan tentang rapture dan rekonsiliasi umat-umat pilihan dengan Tuhan Yesus. Ayat 18 adalah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus pasti kembali. Jadi simple ya, saudara. Saya mulai dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, saudara. Langsung mulai yang pertama. Problem pertama di ayat 13 adalah kebingungan atas kedatangan Tuhan Yesus. Soal penting untuk dicatat bahwa wahyu tentang kematian dan akhirat tidak diberikan sekaligus. Banyak sekte menggunakan ayat-ayat dari Mazmur dan pengkhotbah untuk membuktikan doktrin palsu mereka. Ayat-ayat ini tampaknya mengajarkan kuburan adalah akhir.
dan bahwa roh tidur sampai kebangkitan. Nah, ini salah, saudara. Anda saya buktikan. Kita harus ingat bahwa wahyu Allah itu bertahap dan progresif. Perjanjian lama itu belum dibukakan dan baru dibukakan di perjanjian baru. Nah, kadang-kadang kita salah menggunakan perjanjian lama. Dan bahwa itu mencapai klimaksnya pada kedatangan Kristus yang menghapuskan kematian dan membawa hidup dan keabadian kepada terang melalui Injil. Kita melihat kepada Kristus dan perjanjian baru untuk wahyu yang lengkap tentang kematian. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, ya kita salah. Karena waktu itu belum ada wahyu lengkap tentang Yesus Kristus yang menjadi pembunuh dari kematian. Allah memberi Paulus wahyu khusus mengenai kebangkitan dan kembalinya Kristus. Apa yang Paulus ajarkan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan wahyu Allah didasarkan pada fakta sejarah kebangkitan Kristus. Karena juru selamat kita telah mengalahkan kematian, kita tidak perlu takut akan kematian atau masa depan. Otoritas firman Tuhan ini memberi kita kepastian dan penghiburan yang kita butuhkan. Yang pertama, kepastian atas dasar kebangkitan Kristus. Jadi di sini ada conditional. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita telah belajar penekanan pada kembalinya Kristus dalam surat-surat Tesalonika. Paulus menceritakan kembalinya Kristus kepada keselamatan, pelayanan, dan stabilitas. Dalam paragraf ini, dia menghubungkannya dengan kesedihan. Yaitu dia menunjukkan bagaimana doktrin kembalinya Kristus dapat menghibur orang yang patah hati. Paulus menerapkan kata tidur kepada orang-orang percaya yang telah meninggal. Yesus menggunakan ungkapan yang sama, tetapi di dalam surat Tesalonika, Paulus dengan hati-hati menyatakan bahwa Yesus benar-benar mati. Kata tidur tidak diterapkan pada pengalamannya. Karena dia mati, maka kita tidak perlu takut akan kematian. Karena dia bangkit. Namun Paulus tidak mengatakan bahwa roh tertidur saat kematian. Saudara, kadang-kadang orang bilang kalau kita mati, roh meninggalkan tubuh, itu roh tertidur. Enggak, saudara. Roh tidak tertidur pada saat kematian. Dia menjelaskan bahwa roh orang percaya ada bersama Tuhan Yesus. Dia tidak dapat membawa mereka ketika dia kembali kecuali mereka bersamanya. Jadi roh orang yang sudah mati, yang meninggalkan tubuh, itu ada dengan Tuhan Yesus. Nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bukan roh yang tidur, tubuh yang mati. Definisi Alkitab tentang kematian diberikan di dalam Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pada saat kematian, pada kita mati, tubuhnya udah gak bisa apa-apa lagi, roh itu meninggalkan tubuh. Tubuh tidak berfungsi lagi. Dan roh ini tidak tidur, saudara. Roh itu ada bersama Tuhan Yesus. Dan jika orang itu telah percaya kepada Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7-9. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, fakta kedatangan Tuhan Yesus adalah penghiburan bagi kita dalam duka. Karena kita tahu, kita memiliki pengetahuan Dia akan membawa serta umatnya yang telah mati di dalam Tuhan. Jadi gini saudara, saya pernah ingat berkata kepada seorang teman, oh saya dengar Anda kehilangan ibu Anda, turut berduka cita ya. Kadang waktu itu saya kaget, dia menjawab gini, tidak, saya tidak kehilangan dia. Karena apa? Anda tidak bisa kehilangan sesuatu ketika Anda tahu itu ada di mana saudara. Dan saya tahu di mana dia. Nah kata dia. Atas otoritas firman Tuhan, kita juga tahu apa yang terjadi, bahwa suatu hari Yesus akan datang kembali dan membawa umatnya bersamanya. Kapan peristiwa ini akan terjadi? Saudara tidak ada yang tahu. Dan siapa yang menetapkan tanggal itu adalah salah. Fakta bahwa Paulus menggunakan kata ganti kami
di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 menunjukkan bahwa Paulus sendiri berharap untuk hidup ketika Tuhan Yesus datang kembali. Para teolog menyebut ini sebagai the doctrine of the imminent return of Christ. Imminent artinya bisa terjadi kapan saja. Tidak ada prediksi, saudara. Siapa yang memprediksi itu salah. Sebagai orang Kristen, kita tidak mencari tanda-tanda. Juga tidak boleh ada peristiwa khusus yang terjadi sebelum Tuhan dapat kembali. Peristiwa-peristiwa besar ini akan terjadi dalam sekejap mata, saudara. Jadi kayak gini, blink of eye. Mata kita kejap, semua peristiwa ini akan terjadi. 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Yesus Kristus akan kembali ke dunia di udara dan disinilah kita akan bertemu dengannya. Apakah kita orang Kristen hidup atau mati? Kita tidak perlu takut kematian karena Yesus akan datang bersama kita atau untuk kita. Faktanya kedatangannya menjadi penghiburan bagi hati kita. Saudara, kepastian kedatangan Tuhan Yesus atas dasar firman Tuhan. Ketika Paulus mengkhotbahkan doktrin kebangkitan ini kepada para filsuf di Athena, kebanyakan dari mereka mengejeknya dan mengusirnya, saudara. Bagi orang Yunani, menyingkirkan tubuh adalah harapan besar mereka. Mengapa ada orang yang ingin tubuhnya dibangkitkan? Selanjutnya, bagaimana tubuhnya bisa dibangkitkan ketika unsur-unsur tubuh itu sudah membusuk menjadi debu dan menjadi bagian dari bumi? Jadi, bagi orang Yunani, doktrin kebangkitan itu adalah bodoh dan mustahil. Ketika Tuhan Yesus kembali di udara, saudara, dia akan mengeluarkan yang pertama adalah suatu sound loud, teriakan perintah. Dan orang mati di dalam Kristus akan bangkit kembali. Ini tidak berarti bahwa dia akan menyatukan kembali elemen-elemen tubuh. Jadi ada orang bilang, wah nanti tubuhnya kalau misalnya ditaruh di sini sebelah dikit, dia akan nyatuin tubuh-tubuh itu untuk dipersatukan kembali. Bukan, saudara. Ini adalah kebangkitan. Dibaharui. Bukan rekonstruksi, saudara. Bukan rekonstruksi dari tubuh yang telah mati. Tetapi ada tubuh baru yang mulia, saudara. Nah, ini disebut kebangkitan pertama atau kebangkitan hidup. Nanti di akhir zaman, tepat sebelum Tuhan Yesus mengantar langit dan bumi baru, akan ada kebangkitan lain yang disebut kebangkitan kedua. Di antara dua peristiwa ini, saya percaya bahwa kesengsaraan di bumi dan kerajaan 1000 tahun akan terjadi. Tapi saya tidak bahas kesengsaraan di bumi, kerajaan 1000 tahun ini di sini, saudara. Itu ada nanti di minggu depan. Jadi doktrin eskatologi ini saya pecah-pecah jadi 4 bagian, saudara. Jadi hari ini fokus bagaimana gereja bertemu dengan Tuhan Yesus. Rapture, saudara. Pada zaman Paulus, orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati. Tetapi orang Saduki tidak. Yesus mengajarkan doktrin kebangkitan dan membungkam orang Saduki. Kitab suci Perjanjian Lama mengajarkan doktrin ini. Fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa ada kebangkitan. Nah, saudara, kedatangan Tuhan Yesus ini adalah bersifat publik, saudara. Nah, perhatikan kata, sebab pada waktu tanda diberi, kalau bahasa Inggrisnya itu loud voice, ya, teriakan Tuhan Yesus itu diberi, waktu penghulu malaikat, di archangel berseru, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, berarti itu benar-benar grand, saudara. Itu sesuatu yang besar sekali yang terjadi. Maka, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara perhatikan, 3 suara unik akan terlibat dalam peristiwa ini. Teriakan Tuhan, suara trompet, dan suara penghulu malaikat. Yesus Kristus akan memberikan teriakan perintah untuk bangkit seperti yang dia lakukan di luar makam Lazarus. Lazarus, bangkit. Mereka yang di dalam kubur itu akan mendengar suaranya. 1 Korintus 15 ayat 52 juga menceritakan kedatangannya kembali dengan suara trompet, saudara. Orang-orang Yahudi akrab dengan trompet, saudara, karena trompet digunakan untuk menyatakan perang.
mengumumkan waktu, kedatangan mempelai, itu pakai trompet, saudara. Nah, dan untuk mengumpulkan orang-orang dalam suatu perjalanan juga pakai trompet. Di Kekaisaran Romawi, trompet digunakan untuk mengumumkan kedatangan orang besar, saudara. Ketika Allah memberikan hukum kepada orang Israel, peristiwa itu didahului dengan tiupan trompet, saudara. Bunyi sangkakala. Kalau bahasa lamanya itu sangkakala. Keluaran 19:19, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gumul. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa naik ke puncak gunung itu, maka naiklah Musa ke atas. Tuhan turun, Musa naik. Nah, itu juga ada satu gambaran, saudara. Nah, di sini mengapa suara penghulu malaikat? Satu-satunya penghulu malaikat yang disebutkan di dalam Alkitab adalah Mikael, yang tampaknya memiliki pelayanan khusus untuk orang Israel. Daniel, nah di sana itu yang melayani adalah Mikael. Jadi ada lebih dari satu penghulu malaikat, jadi kami tidak dapat memastikan bahwa itu suara Mikael. Bagaimanapun juga, itu menandakan bahwa pasukan malaikat akan berbagi dalam teriakan kemenangan ketika Yesus Kristus datang ke bumi. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi itu bukannya diam-diam, saudara, tetapi itu grand, saudara. Semua orang tahu, bersifat publik, ya. Doktrin Kristen tentang kebangkitan meyakinkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, kuburan bukanlah akhir. Tubuh pergi tidur, tetapi roh pergi bersama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membawa roh kita bersamanya, membangkitkan tubuh dalam kemuliaan, dan akan menyatukan tubuh dan roh menjadi satu makhluk yang mulia untuk dapat berbagi kemuliaannya selama-lamanya. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara, jadi ini saya ambil dari, kalau nggak salah ini KOM 100 ya, saudara, tentang doktrin akhir zaman. Jadi kerajaan 1000 tahun itu akan rapture itu akan memulai kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan Yesus datang, mempelainya itu akan bertemu Tuhan Yesus di udara dan memulai kerajaan 1000 tahun. Sehabis itu barusan hidup yang kekal. Oke. Nah, saudara, kita masuk ke dalam rapture. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati, yang telah dibangkitkan terlebih dahulu, di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada pengajaran yang berkata rapture adalah ide yang salah. Tapi di sini saya mau katakan, apakah rapture adalah ajaran Alkitabiah atau ide yang salah? Rapture adalah pengajaran Alkitabiah. Namun kita perlu menyelidiki Alkitab secara cermat untuk mempelajarinya dengan benar. Jawaban harus datang dari eksegesis ayat-ayat kunci ini secara gramatikal, historis, dan teologis. Saudara, di sini saya akan teknikal, dengan tujuan adalah memberikan Anda bukti-bukti tentang mempelajari rapture ini secara tepat. Bukti pertama, saudara, rapture itu Alkitabiah adalah sifat publik dari kedatangan Kristus. 3 frase preposisi dengan perintah yang keras, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan seruan trompet Allah menunjukkan bukan pada kedatangan rahasia di mana orang-orang Kristen akan tiba-tiba dan diam-diam menghilang. Tetapi kembalinya Kristus di depan umum yang semua orang, baik orang percaya dan orang tidak percaya, akan bersaksi, akan melihat kedatangan publik, saudara. Kedua adalah haparso, yang mananya rapture itu artinya haparso. Rapture itu bukan kata Yunani, rapture itu adalah kata Latin. Ya. Bukti kedua yang kita bisa terjemahkan rapture atau haparso, itu artinya disnatch, ditangkap dengan cepat, dirampas, atau diklaim menjadi miliknya. Nah,
Saudara, kata kerja Yunani haparso digunakan oleh banyak penulis kuno untuk merujuk pada orang-orang yang direnggut dari kehidupan menuju kematian. Plutarch menggunakan kata kerja haparso dan kata menjemputnya untuk merujuk pada mereka yang meninggal secara dini, sehingga mereka dirampas dari keuntungan hidup seperti pernikahan, pendidikan, kedewasaan, kewarganegaraan, dan jabatan publik. Saudara, prasasti pemakaman juga berbicara tentang bagaimana takdir telah merebut haparso yang hidup ke tempat yang Hades. Nah, saudara, Lucian menggunakan sinonim haparso dalam pidato seorang ayah yang berduka yang berseru kepada putra yang telah meninggal, "Anak tersayang kamu, pergi dariku, direnggut sebelum waktumu." Jadi kata haparso itu adalah direnggut, saudara, diambil dengan cepat atau dijadikan miliknya. Oleh karena itu, saudara, Paulus mungkin telah memilih kata haparso untuk tidak menggambarkan secara harafiah pengambilan atau pengangkatan, melainkan membuat permainan kata yang cerdik atau pembalikan pada penggunaan umum kata ini. Gambaran umum ini tentang orang-orang yang direnggut dari kematian menuju kehidupan, tetapi orang-orang Kristen akan direnggut, saudara, disnatched away dari kehidupan ke kehidupan sedemikian rupa sehingga mereka tidak menghadapi kematian. Nah, jadi diangkat itu artinya direnggut, dipisahkan, saudara, dipisahkan menjadi miliknya. Oleh sebab itu, saudara, bukti ketiga adalah apatensis, ya. Jadi sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan dirampas, direnggut menjadi miliknya bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong, saudara. Kata menyongsong itu penting. Apantesis. Tuhan di angkasa, demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, apatensis itu di sini diterjemahkan menyongsong dalam bahasa Indonesia, tetapi bisa juga dikatakan untuk bertemu, saudara. Tetapi ini pertemuannya bukan pertemuan yang biasa, saudara. Nah, saya akan jelaskan kata apantesis ini. Kata benda Yunani apantesis tidak merujuk secara umum pada sembarang jenis pertemuan, saudara. Tetapi merupakan istilah teknis yang merujuk pada kebiasaan khusus pada zaman Paulus untuk mengirim delegasi warga termuka, misalnya di satu pesta resepsi, di luar kota untuk bertemu seorang pejabat tinggi yang berkunjung, dia jemput dan kemudian mengantar orang itu pada tempat kehormatan yang telah disediakan. Jadi misalnya di GBI Tanah Abang, Jokowi mau datang, ya, udah pasti Pak Gem, Pak Freddy dan lain-lainnya akan apantesis di lobinya Hotel Millennium untuk menyongsong Pak Jokowi dan mengantarnya ke tempat duduk Pak Jokowi di tempat kehormatan yang telah disediakan. Itu artinya apantesis, saudara. Jadi kita menjemput dan mengantarnya ke tempat yang terhormat. Jadi resepsi formal ini biasa melibatkan unsur-unsur berikut. Jadi ada warga terkemuka dipilih untuk menjadi anggota delegasi atau pesta resepsi. Jadi ada orang dipilih untuk menjemput orang-orang penting ini, saudara. Para pemimpin kota mengadopsi resepsi formal untuk memberikan penghormatan kepada pejabat tinggi yang berkunjung dan menyelenggarakan resepsi formal untuk menghormatinya. Warga yang terpilih ini akan mengenakan pakaian terbaik mereka, warna putih, dan karangan bunga laurel di kepala mereka saat mereka menemui atau menyongsong pejabat yang berkunjung. Setelah bertemu dan menyapa pejabat yang berkunjung, bagian resepsi akan mengantar orang ini sepanjang perjalanannya kota mereka. Kadang-kadang pejabat yang berkunjung akan mengumumkan penghakiman terhadap tahanan tertentu, membebaskan orang, tetapi menghukum orang dengan hukuman mati. Atau memberikan hadiah kepada umat-umat atau misalnya orang-orang yang telah berjasa di dalam negaranya, misalnya seperti itu. Jadi kata apatesis itu artinya menyongsong, artinya menjemput orang itu dan mengantarnya ke dalam kursi penghormatan. Nah, di sini juga sama, saudara. Nah, di dalam Alkitab itu kata menyongsong itu ada 3, saudara. Jadi kemunculan pertama,
Kata uniapathesis memiliki arti teknis tidak hanya dalam tulisan-tulisan sekuler, tapi dalam 3 kemunculannya di Perjanjian Baru. Kemunculan pertama dari kata kunci apanthesis ada di Matius 25:6, yaitu perumpamaan gadis bijaksana dan bodoh. Jadi waktu gadis bodoh tertidur, tidak ada minyak, tiba-tiba mempelai pria datang, maka gadis-gadis bijaksana itu apanthesis, menyongsong pengantin pria dan masuk ke dalam perjamuan kawin. Nah, jadi menjemput gitu saudara. Jadi kemunculan 2 dari kata kunci apanthesis ada di Kisah Para Rasul 28:15, kedatangan Paulus di Roma. Kemunculan kata 3 apanthesis ini ada di dalam kitab 1 Tesalonika 4:17, di mana kita menyongsong Tuhan di udara. Berarti gereja yang telah teraniaya memainkan peran istimewa sebagai rombongan delegasi, ya, sebagai mempelai Kristus yang akan bertemu dengan Kristus yang telah turun di udara dan kemudian mengantar Tuhan Yesus ke bumi, di mana Kristus memerintah atas ciptaan yang dipulihkan yang memulai datangnya kerajaan 1000 tahun. Saudara, saya akan menginterpretasikan hal ini sebagaimana juga ditulis di dalam zaman Nuh, saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi saudara, sewaktu gereja akan diubah dalam sekejap, menyongsong Tuhan Yesus di udara, seperti pada zaman Nuh itu Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera, penduduk lain di bumi akan disapu bersih dalam penghakiman. Jadi waktu kita menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, maka orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan dibawa ke dalam penghakiman, saudara. Jadi itu adalah seperti zaman Nuh. Jadi yang dibawa ini, saudara, yang seorang akan dibawa itu bukan dibawa rapture gitu, saudara, tetapi dibawa kepada penghakiman. Yang ditinggal itu adalah mempelai Kristus yang akan diubahkan untuk menyongsong Tuhan Yesus di udara, saudara. Nah, ini akan menjadi pertemuan yang mulia, karena kita akan memiliki tubuh yang dimuliakan. Ketika Yesus ada di bumi, Yesus berdoa agar suatu hari kita dapat melihat kemuliaan dan berbagi di dalamnya. Penderitaan yang kita tanggung hari ini akan diubahkan menjadi kemuliaan ketika Dia datang kembali. Ini akan menjadikan pertemuan yang abadi, saudara. Karena di dalam 1 Tesalonika ditulis, kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Ini adalah janjinya. Aku akan datang kembali dan menerima kamu bagiku, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Tujuan penebusan bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari penghakiman, tetapi untuk mempersatukan kita dengan Kristus. Pertemuan kita dengan Tuhan juga akan menjadikan momen yang penuh sukacita, saudara. Ini disebut tata pengadilan Kristus atau bema, kata Yunani, di mana ini adalah untuk memberikan hadiah kepada mempelai Kristus dengan mahkota-mahkota yang telah disiapkan. Kata Yunani bema diterjemahkan kursi pengadilan, merujuk pada tempat di mana para juri olimpiade memberikan mahkota kepada pemenang. Jadi sesaat kita di rapture, setelah itu juga bema akan diberikan, mahkota akan diberikan. Pekerjaan kita akan diadili dan penghargaan akan diberikan. Jadi tata pengadilan Kristus ini waktu rapture itu tidak sama dengan tata putih yang digambarkan pada Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, di mana itu adalah penghakiman kedua, saudara, setelah kerajaan 1000 tahun. Tata pengadilan Kristus itu hanya untuk orang percaya segera setelah pengangkatan atau rapture dan menentukan mahkota. Tetapi tahta putih di dalam Wahyu 20 hanya untuk orang tidak percaya setelah kerajaan 1000 tahun dan menentukan
jumlah penghakiman, saudara. Kita tidak hanya akan bertemu Tuhan kita, Yesus Kristus, pada saat pengangkatan, tetapi saudara, saat itu, tetapi juga akan dipersatukan kembali dengan teman-teman kita yang percaya dan orang-orang kekasih yang telah meninggal. Bersama dengan mereka adalah pernyataan dorongan yang luar biasa. Saudara, kematian adalah pemisah yang kuat, tetapi Yesus Kristus adalah pemersatu yang agung. Alkitab tidak mengungkapkan semua detail tentang reuni ini, saudara. Ketika Yesus membangkitkan anak janda itu dari kematian, dengan lembut dia menyerahkan kepada ibunya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki pelayanan untuk menyatukan kembali keluarga dan persahabatan yang hancur, saudara. Jadi sangat ada harapan, saudara. Di Gunung Transfigurasi, ketiga murid itu bisa mengenal dan mengenali Musa dan Elia. Padahal mereka tidak pernah lihat Musa dan Elia, dan di zaman itu nggak ada kamera, saudara. Bagaimana dia tahu itu Musa, itu Elia? Tentu saja orang-orang kudus nanti secara supranatural akan saling mengenal dalam kemuliaan, termasuk orang-orang percaya yang belum kita temui, saudara. 1 Korintus 13:12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nanti saya waktu ada tubuh kemuliaan, misalnya, saya umur berapa ya? Atau saya jadi kakek-kakek, atau jadi apa? Nah, saya tidak tahu. Tapi yang sudah pasti itu forever young, saudara. Nah, tidak akan lapuk, tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Dan kita akan bisa mengenali orang-orang kita kenal secara supranatural, saudara. Saudara, penutup, karena hal ini, saudara, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, dalam perikop berikutnya kita akan melihat bagaimana Paulus menghubungkan doktrin kembalinya Kristus. Nah, tadi itu adalah terhadap orang yang percaya. Sekarang itu apa impact-nya doktrin tentang kembalinya Kristus terhadap orang yang belum diselamatkan. Tetapi akan baik bagi kita sekarang untuk memeriksa hati kita sendiri untuk melihat apakah kita siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Salah satu tanda orang Kristen sejati adalah kerinduannya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saat kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak hanya mencari penampakannya, tetapi kita juga mencintai firman-Nya. Karena kita memiliki pengharapan ini di dalam Dia, kita juga akan menjaga kekudusan hidup agar kita tidak malu pada kedatangannya. Saudara, apakah menurut Anda Yesus Kristus akan kembali hari ini? Kebanyakan akan menjawab tidak hari ini. Tetapi di dalam Lukas 12:40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kematian adalah fakta kehidupan. Salah satu-satunya cara kita dapat lolos dari kematian adalah hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kematian bukanlah kecelakaan, itu adalah suatu penetapan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jika Anda harus mati hari ini, kemana roh Anda akan pergi? Demikian firman Tuhan. Minggu depan kekudusan mempelai Kristus juga akan menyatakan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali terhadap orang-orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus memberkati.